Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akmala alaina dinah wa atamma alaina ni'mah wa ja'alna bifadlihi wa ihsani khairi ummah wa ba'atha fina rasulahu yatslu alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna alkitab wal hikmah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran jala'u bi ni'amihi la tu'ad wa ma li jami'i ata'ihi hada. ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير البرية أفضل المخلوقات المعلم الأول سيدنا محمد بن عبد الله المصطفى الذي علمنا دين الرحمة والسمحة والصراط المستقيمة وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam merupakan ajaran yang universal dan integral. Ajaran agama Islam mencakup berbagai macam lini kehidupan. Nilai dan ajaran agama Islam tidak hanya diperuntukkan bagi pemeluknya semata, akan tetapi ajaran yang rahmatan lil alamin. Namun, universalitas dan integral ajaran agama Islam seolah hanya pengakuan yang belum realistis, mengingat kondisi umat yang sekarang ini justru berbalik arah dari cita-cita ajarannya. Dari sinilah Muhammad Qutb, seorang ulama yang menulis sebuah buku yang berjudul Hal Nahnu Muslimun, apakah kita benar-benar muslim? Sebuah pertanyaan yang berbunyi, bagaimanakah generasi awal muslim dalam memahami Islam beserta maknanya? Memang pemahaman terhadap sesuatu akan membuat seorang lebih paham akan sesuatu, lebih memahami, kemudian lebih menghayati. Bukankah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, iman itu bukan dengan berangan-angan ataupun basa-basi, tapi iman ialah yang bersemayam dalam lubuk hati, kemudian dilakukan dengan amal. Karena Abu Abbas, Abdullah bin Abbas, suatu ketika ia pernah duduk di belakang Nabi, kemudian Nabi bersabda, Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, Ifadhillahi yafazka, ifadhillahi tajidhu tajahaka, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai anak muda, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Ia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya bersamamu. Mintalah kepadanya pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang hadir di tengah kita sekarang ini, begitu banyak hal, berbagai problematika yang ada di tengah umat sekarang ini, entah itu politik, sosial, budaya, bahkan krisis moral. Padahal kita tahu bangsa Indonesia sejatinya bangsa yang dikenal dunia sebagai bangsa yang memiliki budi luhur dan tata krama terhadap sesama, meski tak jarang terhadap turis dari mancanegara. Seorang tokoh di era kemerdekaan, Tan Malaka namanya, ia pernah berkata, belajarlah dari barat, tapi jangan jadi peniru dari seperti barat, melainkan jadilah murid dari timur yang cerdas. Tirulah sebuah pepatah, di mana bumi dipijak, di situ pula langit dijunjung. Sebuah perkataan dari seorang dai sejuta umat, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Ia pernah berkata dalam ceramahnya, untuk menghancurkan Indonesia tidak perlu untuk menghancurkan masjid, merobohkan tempat ibadah, ataupun merobohkan sekolah-sekolah. Tapi untuk menghancurkan Islam di Indonesia, cukup dengan meracuni anak mudanya dengan berbagai macam hal-hal yang buruk di era sekarang ini. Na'udzubillah min zalik. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim.
nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhannya dan kami tambahkan nikmat bagi mereka. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 1897 silam, sebuah keputusan yang disepakati di Swiss, sebuah keputusan yang menyatakan bahwa orang-orang yang tak tahu diuntung ini harus kembali ke sebuah negeri yang menjadi saksi bisu perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan menjadi negeri bagi negeri tiga agama besar dunia, yaitu Palestina. Sebuah cerita yang mengawali terbentuknya orang-orang ini menjadi sebuah negara pada tahun 1948 dengan nama Israel Raya. Kita tidak berbicara tentang perdamaian dunia yang diusung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Dunia yang semuanya hanya omong kosong belaka. Kita tidak berbicara tentang HAM, hak asasi manusia, yang semuanya digaungkan oleh Barat namun tidak berlaku bagi mereka saudara kita di Palestina. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lensa sejarah kembali merekam pada tanggal 7 Oktober 2024 silam, di mana sebuah peperangan dengan dalih membela diri malah menjadi pembantaian yang belum terselesaikan. Kemanakah persatuan negara-negara Islam dunia yang hanya mengutuk atau cuman Yaman yang paling tegak menentang pembantaian Israel terhadap Palestina? Entahlah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Binasrillahi yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Dengan pertolongan Allah lah Ia menolong siapa yang Ia kehendaki, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Quran surah Ar-Rum ayat 5. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Afrika Selatan seakan menyodorkan kertas kosong di tengah forum perdamaian dunia. Tiada aksi ataupun realisasi, semuanya hanya diam dan terbungkam tanpa satu kata pun. Imam Syafi'i pernah berkata, al-ilmu nur wa nurullah la yuhda li'asih. Ilmu itu ibaratkan cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Ulama, kaum intelektual terdahulu membutuhkan waktu puluhan tahun dalam mempelajari adab. Waktu yang lama untuk mempelajari sebuah adab, dan untuk mempelajari ilmu hanya membutuhkan waktu yang singkat. Makna ilmu yang sesungguhnya ialah keberkahan yang didapat dari kerendahan hati terhadap seorang guru. Tan Malaka pernah berkata, pendidikan itu ada untuk mempertajam kecerdasan, memperkokoh kemauan, dan memperhalus perasaan. Al-insanu bitadbir, wallahu bitakdir. Manusia hanya bisa merencanakan, Allah jualah yang menentukan. Kadang tangan berbuat apa yang tak diucap oleh mulut, kadang pula mulut berucap apa yang tidak diperbuat oleh tangan. Maafkanlah, percayalah, masih ada hari esok untuk berubah. Karena sang penguasa langit tidak memandang seseorang dari jasadnya ataupun dari luarnya, tetapi memandang seseorang dari lubuk hatinya. Karena Khalid bin Walid, seorang kafir yang dulu pernah memerangi agama Allah, kini terbaring di sisinya menjadi pedang Allah. Air mata diciptakan agar kita tahu bahwa bahagia itu tak selamanya ada. Di dalam juang Allah meletakkan lelah di dalamnya agar kita tahu betapa berharganya sebuah istiqomah. Hadirin, cinta itu perang di dalam hati manusia. Jika ia tulus dan rela, maka ia akan mendapatkan orang yang tulus dan rela pula. Begitulah kata Hamka. Di bulan Ramadan kali ini, senantiasa kita panjatkan rasa puji syukur kita karena kita diberikan umur yang panjang, diberikan waktu dan kesempatan yang berharga bertemu di bulan suci Ramadan. Kalau daun gugur dari dahannya, jangan salahkan burung yang berkicau di atasnya. Karena tiada malam tanpa sore, tiada hari tanpa petang. Karena Allah sejatinya tidak tidur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.